pagi, Pak. Ini Pak Dadang ya? Betul, dari mana? Saya dari program Lonceng Pelajar nih, Pak. Oh, iya deh. Mau cari Bapak nih, ngobrol-ngobrol santai. Boleh dengan Pak? senang hati. Masuk aja dulu, ayo. Iya, Pak. Perkenalkan Pak, saya Aulia Fahruna Fadia, siswa SMP Negeri 3 Sampit, sekaligus host dari Lonceng Pelajar nih Pak. Izin ngobrol santai ya sama Bapak ya. Ada pepatah bilang nih Pak, tak kenal maka tak sayang. Kalau boleh tahu siapa sih nama Bapak? Oke, tak copot masker dulu ya. Iya, boleh, Agak sesek Pak. kalau ngomong pakai masker. Baik. Insya aman kok, steril di ruangan ini. Oke, tadi dari SMP 3. Iya, Oh, berarti satu sekolah dong namanya ya. Baik, untuk nama Dadang Siswanto, tapi sering dipanggil itu justru Dadang Samsu. Dadang Samsu itu diambil nama dari orang tua, nama bekernya lah, Dadang Samsu. Dan saat ini berada di DPRD dan kita satu angkatan lah. oke Pak. Untuk alamat ditanya juga nih. Boleh. Nah, kalau alamat saat ini berada di sekitaran Stadion 29 November, tepatnya di Jalan Mentaya Raya. Kemudian juga terkadang tinggal di Jalan Bambang Hulu 1 dekat Komplek Pertamina lah. Kurang lebih alamatnya di situ. Bapak nih lulusan tahun berapa sih di SMP Negeri 3 Sampit? SMP 3 95 kali ya. Udah lama sih. Ya 95 lah, 95, tahun 95. Kalau masih ingat siapa sih kepala sekolah di zaman Bapak dulu? Almarhum Haji Amrullah Firman kalau nggak keliru. Iya benar, Pak Amrullah Firman. Kesan Bapak selama bersekolah di SMP Negeri 3 Sampit gimana sih Pak? Kesan Bapak? Kesannya ya, kesan itu menceritakan yang sudah terjadi, yang kita Iya. alami gitu ya. Selama 3 tahun di sana, terlalu banyak kesan yang mungkin susah ku ambil satu persatu. Bahkan untuk memilih satu di antaranya pun terlalu susah karena terlalu banyak kesan yang bisa kita kenang di situ. Intinya secara umum, selama mengenyam pendidikan di SMP 3, mulai dari fasilitas sekolahnya, keberadaan gurunya, kawan-kawan sekolahnya, sampai kepada kurikulum dan segala macamnya, SMP 3 asik dan sangat mengasikkan, dan kita mengendorse juga bahwa SMP 3 sangat tepat dan sangat layak tentunya bagi adik-adik untuk bisa melanjutkan sekolah ke jenjang menengah pertama, yaitu di SMP 3. Kalau kenangan yang melekat di ingatan Bapak nih selama bersekolah di SMP Negeri 3 Sampit, kenangan-kenangan indah gitu Pak. Kenangan di wilayah mana ini ya? Ya sama, konsisten dengan kata-kataku tadi bahwa untuk mencari kesan dan kenangan, karena terlalu banyak kenangan, terlalu banyak kesan dan segala macamnya, belum bisa ku gambarkan hari ini karena terlalu banyak kesan. Tapi kesan dan kenangan tersebut tentu adalah kesan dan kenangan yang asik, terutama terhadap guru-gurunya. Siapa sih guru favorit Bapak? Kan tadi Bapak ada bilang guru-guru nih. Guru terfavorit Bapak nih. Untuk guru, dulu ada Pak Ruspandi, almarhum ya. Kemudian Pak guru bahasa Inggris dulu tuh, Pak Anang Asri, juga udah nggak ada. Hampir semuanya gurunya favorit sih. Jadi anggaplah di angkatan Semuanya favorit ya, semuanya Pak, favorit ya? Gurunya asik-asik, friendly semuanya. Siap. Kalau boleh tahu pekerjaan Bapak sekarang apa sih Pak? Saat ini dipercaya sebagai wakil rakyat, anggota DPRD pemilu 2019 kemarin, berarti saat ini periode 2019-2024. Dan saat ini juga berada di komisi yang membidangi pendidikan, sehingga sudah sangat tepat dengan obrolan santai kita pada hari ini karena mencakup di wilayah pendidikan. Pekerjaan Bapak sekarang apa sih Pak? Untuk pekerjaan, kita dipercaya menjadi wakil rakyat, anggota DPRD, tepatnya anggota DPRD Kabupaten di Kota Waringin Timur. Dan itu untuk periodenya 2019 sampai 2024.
kita boleh nggak sih Pak keliling-keliling nih ke kantor Bapak, kantor pekerjaan Bapak nih? Oh pastilah, DPRD ini kan rumah rakyat, rumah kita, rumah untuk menyampaikan dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, ketika siapapun yang berkunjung kemari sudah menjadi kewajiban kami, dan kita sangat senang pastinya ketika ada kawan-kawan dari luar yang berkunjung ke DPRD, lebih-lebih ketika diminta diajak jalan-jalan. Sekarang kah? Boleh Pak. Oke, boleh. Kita tunjukin ruangan-ruangan dan segala macamnya yang ada di DPRD. Oke Pak. Oke. Kalau di sini ini namanya, jadi gini, di DPRD ini terdiri dari alat kelengkapan. Ada sekian banyak alat kelengkapan meliputi pimpinan DPRD, kemudian komisi, kemudian badan-badan. Nah tadi kita berada di dalam ruangan Badan Pembentukan Perda yang fungsinya adalah menjadi koordinator setiap pembentukan peraturan daerah, baik yang diusulkan DPRD maupun yang diusulkan oleh Pak Bupati. Yuk ini Bapak Perda, lanjut lagi kita ke alat kelengkapan yang lain. Keliling-keliling ya Pak ya? Iya, dan kita berharap. Oke, lanjut. Nah, kita saat ini berada di ruangan komisi. Ini di komisi 3. Nah, tugas dan fungsi komisi itu ialah komisi ini terbagi menjadi 4 komisi. Jadi masing-masing komisi itu dengan pembidangan tugas masing-masing. Komisi 3 ini komisi tentang Kesra, rumah besarnya. Di dalamnya ada pendidikan. Dan Bapak saat ini berada di komisi 3 di komisi pendidikan. Masuk? Boleh Pak. Oke. Berarti ini ruangan Bapak nih? Betul. Assalamualaikum. Oke. Di dalam ruang komisi ini terdiri dari beberapa anggota DPRD yang terhimpun di dalam praksi. Jadi praksi itu semacam kelompok kecil dari partai politik dalam hal menempatkan anggota-anggotanya di komisi. Oke, di sini Ibu Megawati, Bapak ada di sini, kemudian Pak Samidin, Pak Sahbana, Anang Kapelius. Jadi intinya komisi itu terdiri dari beberapa anggota DPRD dari beberapa partai politik. Termasuk Bapak? Betul, termasuk saya. Sama saya kan dari Partai Amanat Nasional dan juga ada kawan-kawan yang lain di sana. Kan di sini banyak nih Pak, kok nggak ada orangnya gitu Pak? Oh gitu. Ada tugas atau gimana nih Pak? Smart question ini. Jadi gini, perlu kita informasikan juga ya kepada Aulia, tentunya kepada masyarakat, bahwa DPRD itu tidak ada kewajiban, ya sekali lagi di underline, tidak ada kewajiban untuk kantor setiap hari, kecuali pada agenda yang memang sudah ditentukan untuk hadir. Antara lain terkait masalah rapat, lebih-lebih itu rapat paripurna. Selebihnya kita ada agenda yang dituangkan di dalam Badan Musyawarah, bahwa agenda pada hari ini adalah kegiatan komisi dan praksi. Dalam konteks tersebut dipersilahkan kepada komisi masing-masing dan praksi masing-masing untuk mengagendakan dan tidak mengagendakan. Jadi untuk mengagendakan dan tidak mengagendakan agenda terkait dengan pada hari ini. Untuk kawan-kawan yang di sini, beberapa tadi ada yang di praksinya, gitu loh. Beberapa ada yang praksinya, kemudian ada juga yang sedang kunjungan di lingkungannya masing-masing. Tapi intinya bahwa tidak ada kewajiban kita untuk harus hadir setiap hari di kantor. Itu yang penting. Sering kan kawan-kawan di luar itu, kantor dewan kosong, dewan malas dan segala macamnya. Justru itu keliru. Padahal tidak ada DPRD kewajiban. itu harus sering jalan. Bagaimana DPRD bisa menyerap aspirasi kalau dia cuma nongkrong di kantor? Gitu loh, intinya gitu. Kan udah selesai nih Pak di komisi 3, kita boleh nggak sih Pak lanjut ke komisi 2 atau 1 gitu Pak? Jalan-jalan lagi nih Pak. Boleh. Tapi kalau untuk masuk ke 2 dan seterusnya, pasti kayaknya karena bukan ruangan Bapak kalau kita masuk ruangan mereka gitu loh. Tapi paling tidak Menunjukkan aja nih Pak menunjukkan ya? saja, dan kita ke alat kelengkapan yang lain. Boleh Pak. Yuk. Izin Pak Ketua. Siap, lanjut. Duluan Pak. Oke, yuk kita ke AKD yang lain lagi. Bentar Iya, ya, lagi ada seperti itu. Oke, baik Pak.
tugas komisi 2 nih apa sih Pak? Komisi 2 ini membidangi ekonomi. Oke. Jadi ekonomi mereka bermitra dengan dinas perdagangan, dinas pertanian, Yang berhubungan dengan ekonomi pokoknya iya, Pak ya. ekonomi. Jadinya itu mereka bermitra dengan Pemda, yang ruang lingkup Pemda juga ekonomi. Selanjutnya ini komisi 1. Nah kalau komisi 1 nih tugasnya apa sih Pak? Komisi 1 ini dia pemerintahan, keuangan, dan hukum. Oke. Jadi mitra kerja mereka. Sekarang kita berada di lobi utama. Nah ini lobi utama, ketika ada tamu-tamu datang, sekretariatan mempersilahkan untuk duduk di sini dulu sebelum bisa dihubungkan dengan tujuan dari maksud kedatangan tamu tersebut. Di sana ada ruang pimpinan, 3 unsur pimpinan meliputi ketua dan wakil ketua 1 dan wakil ketua 2. Kali ini kita berada sekaligus di depan ruang paripurna. Nah, kita buka, semoga tidak dikunci. Nah, Pertama kali nih Aulia kesini nih Pak. oh gitu. Iya dong. Nah, jadi First gini, time nih Pak. ruang paripurna ini adalah ruang yang khidmat untuk mengambil keputusan. Jadi Pak Bupati itu dilantik tuh di sini dan diberhentikan pun di sini. Karena khidmat tadi kata Ya, Bapak khidmat ya. dalam arti DPR ini kan wakil rakyat, merepresentasikan, mewakili seluruh rakyat yang ada di Kabupaten Kota Timur. Sehingga ruangan ini menjadi ruangan pastinya bersejarah lah. Ruangan bersejarah, kalau ambil contoh terkait dengan satu diantaranya tadi adalah mengangkat dan memberhentikan kepala daerah. Dan di atas ini deretan dari unsur-unsur ketua DPRD sejak Kabupaten Kota Timur dibentuk sampai sekarang. Dan sekarang kita ketuanya adalah Ibu Dr. Andarini. Kan tadi udah nih Pak masalah DPRD nih. Kita lanjut ke topik utama lagi ya Pak ya. Apa sih harapan Bapak untuk SMP Negeri 3 Sampit ke depannya Pak? Ya khusus untuk SMP 3 ya kita berharap goal akhirnya tadi ialah menjadi institusi pendidikan di level jenjang menengah pertama yang berkualitas. Nah untuk mewujudkan itu semua tentu keterlibatan semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, masyarakatnya, dan pastinya juga keterlibatan pihak ketiga dalam hal ini dunia usaha. Paling tidak dengan menuju sekolah yang berkualitas pasti perlu ada yang kurang bagus kita benahi dan segala macamnya, dan itu perlu ujung akhirnya adalah memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Karena itu sekali lagi saya berharap kepada keterlibatan semua pihak, lebih-lebih kepada pemerintah daerah ya, karena DPRD sebagai mitra kerjanya pemerintah daerah dalam hal ini adalah Pak Bupati tentu memiliki visi yang sama, goal yang sama. Hanya cara dan segala macamnya ini yang perlu diselaraskan dengan pemerintah daerah. Yang poinnya itu ialah kita berharap 20% yang menyatakan undang-undang itu sekurang-kurangnya anggaran didistribusikan ke sektor pendidikan itu betul-betul terlaksana dan betul-betul dapat dimanfaatkan secara maksimal di dalam hal pengembangan sekolah, dan tidak hanya SMP 3. Karena Bapak memang kalau di SMP 3, tapi ketika dilantik kan tidak mungkinlah hanya mengurus SMP 3. Paling tidak kita di seluruh wilayah administrasi di Sampit kita tetap harus sama-sama saling mempedulikan untuk kita kembangkan menuju pendidikan yang berkualitas. Baik Pak. Kalau pesan Bapak nih untuk generasi muda gimana Pak? Untuk generasi muda kita persempit ya, kita persempit di wilayah SMP sebut saja gitu ya. Iya Pak. Kita tahu sekarang kita memasuki istilahnya pusat itu new normal, adaptasi baru. Dan dalam adaptasi baru ini kita ada yang namanya tatap muka dan jarak jauh, offline dan online lah di sini. Dalam konteks tersebut tentu ada plus dan minusnya. Tapi intinya terhadap anak-anak muda, pertama saat ini kita ada pembatasan, lebih-lebih sampai saat ini sudah PPKM level 3. Tentu ruang gerak pun akan dibatasi. Dan biasanya ketika ruang gerak dibatasi yang dipegang tidak lain selain gadget. Nah, konteks tersebut teknologi dan digitalisasi tidak bisa kita bendung. Tinggal kita dan pastinya orang tua nih, nah ini yang penting.
orang tua, karena organisasi terujung dan mempunyai peran vital itu adalah keluarga. Nah, keluarga inilah yang sekaligus menjadi ruang kontrol kepada anak-anak muda untuk bisa memfilter arus-arus digitalisasi yang tidak pas, baik dengan budaya timur kita, lebih-lebih dengan sisi agama. Karena itu kita berharap bergaul dengan teman-teman yang baik-baik, kemudian melakukan aktivitas yang baik-baik, dan pastinya ialah gunakanlah gadget sebagai sarana untuk menggali informasi, dan pastinya adalah untuk menambah dunia wawasan kita. Ya, Pak, ya. Untuk wilayah-wilayah yang tanda kutip tolong di skip, dan wilayah untuk bisa mengkontrol skip itu adalah pastinya yang saya bilang tadi, keluarga. Kebetulan Pak, tadi adalah pertanyaan yang terakhir nih Pak. Terima kasih ya Pak ya atas waktu Bapak nih. Semoga kelak bisa bertemu lagi ya Pak. Kalau enggak, minimal lah Aulia nanti bisa menggantikan posisi Bapak. Amin. Ya. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Ya, yang jelas saya mungkin mewakili kawan-kawan. Sebagaimana aku sampaikan tadi, DPRD adalah rumah kita untuk menumpahkan aspirasi, dan DPRD tentu punya kewajiban untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Ketika ada keluhan dan segala macamnya, lebih-lebih menyangkut ruang lingkup penyelenggaraan pemerintahan, jangan pernah sungkan untuk mampir ke DPRD untuk menyampaikan baik secara lisan dan tulisan. Insya Allah kita di DPRD, karena memang tugas dan fungsi kita itu, maka kita akan tindak lanjuti dan sampaikan kepada kawan-kawan yang di luar. Dengan pintu terbuka lebar, DPRD siap menerima kunjungan siapapun dan tujuan apapun. Paling tidak kita bisa saling silaturahmi. Baik, Bapak. Saya kira itu. Terima kasih Aulia, cukupkan sampai di sini ya Pak ya. Semoga bisa bertemu di lain waktu Pak. Terima kasih Aulia, pamit ya Pak ya. Selamat pagi Kak. Perkenalkan, nama saya Aulia Fahruna Fadia dari program Lonceng Pelajar nih Kak. Izin ngobrol santai ya Kak ya. Perkenalan dulu nih, nama kakak siapa sih? Perkenalkan, nama saya Fauzi. Kakak sekolah di sini kan ya? Lulusan tahun berapa sih Kak? Untuk sekolah di SMP Negeri 3 Sampit ini, saya masuknya dari tahun 2011 dan lulus di tahun 2014. Kalau masih ingat siapa sih kepala sekolah di zaman kakak nih? Kalau masalah kepala sekolah ya, jadi ini agak sedikit unik ya kalau di angkatan saya. Karena untuk kepala sekolah di angkatan kami itu ada pergantian sama 3 kepala sekolah. Jadi kelas 10-nya itu, kelas 7, kayaknya SMA ya. Jadi kelas 7-nya itu Bapak Syarani, kemudian kelas 2 itu Ibu Maspa, yang sekarang jadi kepala sekolah di SMP Negeri 1 Sampit. Dan yang waktu kelas 3-nya itu Bapak Mulyadi gitu. Jadi ada pergantian 3 kepala sekolah. Kesan kakak selama bersekolah di SMP Negeri 3 Sampit gimana sih Kak? Untuk kesan yang ada di sini gimana ya? Banyak sih sebenarnya untuk kesan dan pesannya. Seperti waktu dulu itu saya ini terkenal dengan di pramukanya. Jadi waktu di kelas 7 itu, jadi kayak guru-guru itu, oh Fauzi, oh pramuka, itu yang kenal pramuka. Kemudian waktu kelas 9-nya, untuk kelas 3 SMP-nya itu, saya dipercaya oleh, waktu itu Wakaseknya Ibu Siti Adijah yang sekarang jadi kepala sekolah di sini. Nah, itu merupakan Wakaseknya di sini. Kemudian saya dan teman-teman saya itu dipercaya untuk mengikuti lomba mading. Nah, jadi awalnya itu kayak gimana ya? Kayak nggak percaya bahwa mading ini bisa berhasil nggak ya, karena basicnya kan cuma di pramuka terus, itu kegiatan pramuka terus full, ibaratnya tuh kayak 24 jam di pramuka lah ibaratnya, seperti kalau di rumah itu kayak numpang tidur aja ibaratnya gitu. Kayak kemah terus, kayak kegiatan kemah terus tuh. Lalu waktu kegiatan mading itu kan lombanya kan seleksi dulu kan, dia melalui like di Facebook, kalau banyak like-nya langsung ke pelangka. Awalnya tuh kami nggak percaya, lalu setelah itu ada pengumuman, ternyata menang. Like terbanyak ya jadi itu kayak apa ya, kesan yang tidak dilupakan lah, karena di SMP kan cuma kegiatannya cuma ikut di pramuka. Pernah ikut bola, cuman kayak nggak betah karena dari dulu kan pramuka kan dari SD. Anak gitu. Pramuka banget ya. Iya.
Apa sih kenangan yang melekat di ingatan kakak nih selama bersekolah di SMP Negeri 3 Sampit? Kenangan-kenangan. Kenangan dalam hal apa dulu nih? Dalam Bebas. ya, dalam hal sekolah ya. Kalau kenangan sih ada sesuatu yang kayak yang ditiru ya untuk teman-teman semuanya. Waktu itu waktu kelas 3 atau kelas 9 tuh ya, kelas 9 SMP, bahwa kita itu kayak sudah hampir lulus gitu ya, hampir mau ujian gitu. Kita tuh kayak sudah bosan kayak belajar gitu. Nah, tibalah kayak ada ajakan teman kita makan bakso aja di sana. Bolos. Bentuk bejo itu tahu? Iya, Nah, tahu. itu ya. Nah, itu kayak satu keluar dulu, nggak ada tahu kan gurunya, lalu keluar lagi sampai kelas itu kayak hampir sepi lah ibaratnya. Nah, itu ada juga membolosnya di belakang perpus. Nah, situ seperti ada bekas robohan pohon. Nah, situ Duduk-dudukan di situ. Ya, duduk-duduk situ santai gitu. Tapi jangan ditiru ya. Kalau kenangan yang baiknya nih, tadi kan agak sedikit menyimpang ya. Kalau kenangan baiknya apa sih, Kak? Kalau kenangan baiknya itu saya dipercaya masuk di OSIS ya. Karena dulu itu OSISnya itu saya bidang apa ya? Lupa. Pokoknya berhubungan dengan pramuka juga. Cuma namanya bukan pramuka dulu. Lalu karena dipercaya oleh sekolah kan, oleh lokasi siswanya, saya langsung dimasukkan ke dalam OSIS di situ. Siapa sih guru favorit kakak nih? Terfavorit ya. Kalau dibilang terfavorit sih semua pasti ada ya. Iya. Pasti ada plus minusnya. Cuman kalau dibilang favorit itu dahulu itu siapa ya? Ibu Ainun. Guru Iya, agama. Guru agama. Karena beliau itu apa ya? Kayak kalau ngajar itu santai, nggak ibaratnya tuh kayak jarang marah lah kalau di kelas. Kalau kata-kata kan ya ada marah, kalau ada salah itu pasti poin. Apalagi zaman kami itu zaman yang poinnya tuh lagi gencar-gencarnya lah. Nggak bawa buku poin, kena poin gitu. Poin. Gimana tuh? Nggak bawa buku poin, kena poin. Iya. Kerjaan kakak sekarang apa sih, Kak, kalau boleh tahu? Kalau kerjaan sekarang saya ini pegawai honor di TU ya, di SMP Negeri 3 Sampit. Sekolah di SMP Negeri 3 Sampit, bekerjanya juga di Iya, SMP Negeri 3 alhamdulillah Sampit ya. Jadi ibaratnya guru yang dulu itu jadi sekarang jadi partner kan buat saya sekarang gitu. Harapan kakak nih untuk SMP Negeri 3 Sampit ke depannya gimana? Untuk harapannya pastinya ingin jauh lebih bagus lagi ya, mungkin banyak prestasinya lagi, dapat bersaing dengan sekolah-sekolah lain, tidak hanya di tingkat kabupaten, provinsi, bahkan kalau bisa sampai nasional. Kalau bisa sih internasional sih ya. Amin. Harapannya ya. Pasti harapannya tapi harapan yang baik ya. Terakhir nih, Kak, pesan untuk generasi sekarang dari kakak apa sih? Untuk pesan ya, untuk generasi sekarang pastinya karena masih tahap pelajar ya, yang pastinya belajar dengan baik. Yang kayak kebiasaan kami yang dulu itu kayak bolos-bolos itu jangan tiru. Karena apa ya? Karena kita ini kan di zaman Covid ya, jadi pembelajaran secara online, baru akhir-akhir ini aja secara offline kan. Nah, sepastinya guru-guru itu pusing untuk ya, bagaimana siswa untuk belajar dengan baik. Nah, oleh sebab itu kita sebagai generasi yang baik itu kita hargai bahwa guru-guru kita itu mempunyai Sangat bekerja keras gitu. sangat bekerja keras ya, benar sekali untuk memberikan pengetahuan kepada kita semua. Seperti itu sih. Baik, terima kasih kakak atas waktunya ya. Sama-sama. Aulia pamit dulu, Kak, mau lanjut nih. Oke, hati-hati ya. Siap. Baik teman-teman semua, itu tadi program Lonceng Pelajar yang ada di SMP Negeri 3 Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Tetap saksikan Lonceng Pelajar di seluruh Indonesia. Saya Aulia, pamit undur diri.